Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Koleku on Request. Dan di dalam YouTube channel ini saya Deku seperti biasa menjelaskan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih melanjutkan tutorial kita tentang penggunaan blocks pada Moodle ya, yang dapat memperkaya pembelajaran khususnya dalam pengelolaan informasi kelas. Nah, kita sudah membahas paling tidak ada 5 blok umum, kemudian 2 blok khusus karena dia melibatkan cukup banyak pengaturan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan satu blok lagi yang sebenarnya secara permukaan memang tampak lebih rumit ya, karena ada pengaturan yang cukup banyak. Tetapi selain itu juga dia memiliki fungsionalitas yang sangat banyak dan saya mengalami manfaat yang cukup besar dalam penggunaan ini. Nah, apa itu? Yaitu adalah blok yang bernama Level XP. Nah, apa itu Level XP dan bagaimana menggunakannya? Mari tonton video lanjut ini. Oke, kita sudah berada di kelas Moodle kita, ya, sudah terlogin dan ini adalah hasil dari kegiatan kita pada video-video sebelumnya. Sekarang saya akan menunjukkan satu blok ya, kita klik terlebih dahulu add blocks. Kemudian di sini ada satu blok namanya Level Up XP. Nah, sebelum kita lanjutkan, pertama disclaimer-nya adalah bahwa Level Up XP ini bukan blok bawaan dari Moodle ya, bukan default ya, tapi dia harus diinstalasi terlebih dahulu, harus ditambahkan oleh admin. Jadi kalau belum ada dan Anda ingin menggunakan, harus terlebih dahulu menyampaikan kepada admin. Nah, kemudian yang kedua, blok ini juga bersifat freemium. Jadi dia berada di antara gratis dengan berbayar gitu ya. Jadi secara dasar kalau kita ingin menggunakan blok Level Up ini bisa saja kita pakai dan fungsionalitasnya cukuplah gitu ya. Artinya tidak terlalu tidak perlu melanjutkan sebenarnya dengan pembayaran. Tapi kalau kita ingin menambahkan, kita bisa berlangganan sehingga menambah fungsi dari Level XP. Tapi kita ketunjukkan bahwa blok ini cukup sederhana ya. Artinya fungsi sederhana sudah cukup bagus, bisa kita gunakan. Nah, kita klik Level Up XP. Oke. Nah, saya akan pindahkan ini bloknya ke atas ya. Ya. Oke, sepertinya di sini sudah cukup. Ya, saya akan perbesar sedikit. Ya. Oke. Nah, jadi Level Up XP ini, kalau kita lihat tagline-nya, participate in the course to gain experience point and level up. Jadi, sesuai namanya, level up, ya. Fungsi dari blocks ini adalah untuk mencatat ya dan mengumpulkan poin pada setiap partisipan, termasuk teacher sebenarnya, tapi mungkin memang lebih ditujukan ke student ya. Di mana dia akan mengumpulkan poin berdasarkan kegiatan ya. Poin ini kita sebut XP, experience point ya, dan dia akan berakumulasi kemudian memberikan label berdasarkan akumulasi nilai tadi. Jadi misalnya di sini kita lihat sudah ada bintang dengan angka 3, berarti saya sudah pada level 3 gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ciri-cirinya ada angka, ada poin ya, ada pengumpulan poin, ada experience point, kemudian ada level. Ini kelihatan seperti games karena memang fungsi dari Level Up ini memang adalah untuk menambah gamification atau gamifikasi dari pembelajaran. Jadi dengan menambahkan Level Up ini kita bisa memotivasi siswa untuk berkompetisi ya, seakan-akan ini adalah sebuah game. Jadi syarat-syarat game itu kan ada aturan, ada quest ya atau ada tantangan, kemudian ada experience point, ada level, ya ada reward. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mencatat kegiatan siswa. Jadi kemudian nanti memberikan level atau memberikan ranking kepada siswa berdasarkan pencapaian kinerjanya. Nah, ini adalah salah satu cara yang cukup baik ya, dan saya pikir kita dorong. Jadi sehingga walaupun ini Moodle
default model, memang saya selalu minta ini ditambahkan dalam instalasi sehingga kita bisa memperkaya proses pembelajaran ya dan mendorong siswa. Dan ternyata ini tidak disukai hanya oleh anak-anak ya, tetapi juga remaja, dewasa mungkin juga sepertinya tertarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya seperti ini, jadi saya akan tukar dulu ya sebagai student biar kelihatan lebih apa? Biar kelihatan lebih kontekstual ya. Oke. Nah, kita kembali ke modul atau ke blok level up-nya ya. Jadi di sini kalau kita lihat akan ada XP ya. Jadi ini sebenarnya adalah rating atau XP dari pengguna. Kemudian ada rankingnya. Ada ranking 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita bisa cek leaderboard-nya di sini ya, siapa yang dapatkan nilai paling tinggi. Kalau dilihat ini ya, misalnya per student dapat 20 level 4 ya dengan XP 627 ya. Nah, sehingga dengan ini kita bisa memotivasi siswa ya dengan mengatakan, oh ya, kalau kalian mau nilainya yang bagus ya, kumpulkan. Kita bisa mencatat ini sebagai partisipasi aktif dia di kelas Moodle ya. Oke, saya kembali dulu ke normal role sebagai teacher. Nah, kita kembali ke setting XP ini. Kalau kita perhatikan, ya, kita hidupkan dulu. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, di bagian sebelah atas kanan setiap blok itu ada tombol gear, dan di sini ada tombol atau menu konfigurasi ya. Jadi configure level up. Nah, mungkin kalau saya belum jelaskan, kalau saya lupa, saya perlu jelaskan bahwa di setiap blok ini sebenarnya ada setting atau menu untuk mengkonfigurasi sebuah blok ya. Tetapi dari contoh-contoh yang saya sudah jelaskan pada video 2 ya, itu konfigurasinya bersifat sangat dasar dan hanya mengatur tentang posisi saja ya, jadi order dari sebuah blok, jadi urutannya yang kita bisa lakukan secara manual juga. Tetapi beberapa blok yang lain itu seperti yang 2 video sebelum ini, activity results, kemudian satu lagi kemarin attendance ya, kita bisa melakukan beberapa konfigurasi tambahan. Seperti level up ini memiliki konfigurasi yang cukup lengkap ya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi dasarnya. Tapi selain ini, selain konfigurasi dasar, kita juga punya menu untuk mengedit berbagai pengaturan yang lain. Nah, yang ini letaknya berada di, kalau untuk blok level up ini letaknya ada di setting ya. Jadi kalau kita klik setting di sini, ini ada penambahan pengaturan yang lebih lengkap. Dan kalau Anda lihat di sini ada menu XP Plus-nya ya. Jadi di mana di sini level up-nya bisa kita upgrade dengan cara subscription ya, membayar langganan per tahun atau per bulan ya. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan ya, karena sebenarnya dengan fitur dasarnya sudah cukup gitu. Kalau kita lihat di bagian setting level up ini ada info di sini ya. Info ini di sini menunjukkan tentang bagaimana levelnya itu ditentukan dengan XP. Jadi kalau baru belum mendapat XP 0 itu baru level 1, level 2 harus mengumpulkan 120 sampai level 10-nya 3.800-an sekian gitu ya. Nah, kita bisa melakukan kustomisasi ya. Kustomisasi itu menyatakan untuk level segini harus dapat berapa poin ya. Kemudian mungkin kita bisa berikan nama, misalnya di sini kita berikan nama newbie gitu ya. Kemudian di sini misalnya apa ya? Misalnya kita sebut beginners ya, newbie juga ya. Misalnya frequent user gitu ya. Kemudian nanti kalau di level 10-nya mungkin kita sebut misalnya namanya master gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Nah, sayangnya memang untuk poin ini tidak bisa kita rubah, poin required ini, dan kita juga tidak bisa menambah level sebenarnya, atau mungkin bisa. Coba kita lihat. Oke, bisa ya, kita bisa nambahkan level.
Kemudian nanti bisa merubah apa? Oke, kita kurangi saja dulu, merubah poinnya bisa, ya. Oh, oke, kita bisa menambahkan level, kemudian poinnya juga kita bisa naikkan sesuai dengan apa? Oke. Oke. Nah, kemudian setting berikutnya kita bisa menetapkan points. Nah, jadi secara default ya, level up ini sudah memiliki pengaturan kondisi-kondisi penilaian. Jadi misalnya contoh, misalnya kalau ada siswa yang mengakses mengklik ya, misalnya mengklik assignment untuk view, dia dapat sekian poin. Mengerjakan tugas sekian poin. Activities berbentuk assignment misalnya sekian poin dan seterusnya. Jadi kita di sini sudah tersedia aturannya, tetapi kita bisa menambahkan rule-rule baru, ya. Dan ini mungkin sepertinya pernah juga ditanyakan oleh salah satu viewer saya. Kita bisa memodifikasi poin sistem ini sehingga kita bisa menyatakan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan poin yang banyak begitu ya. Jadi misalnya kalau kegiatan lebih besar, mungkin poin lebih besar. Kalau cuma view saja mungkin 1 poin ya. Tapi kalau mengerjakan tugas misalnya 10 poin ya. Tapi kalau kemudian mengisi forum, karena forum itu kan sifatnya apa ya, eh, cukup eh, forum itu sifatnya partisipatif lah kira-kira begitu. Jadi artinya kalau tidak ada keinginan untuk partisipasi mungkin udah kalau gitu ya. Jadi ini mungkin bisa kita layak hargai dengan menambahkan poin gitu ya. Nah, ini pengaturan yang cukup kompleks ya, boleh dicoba atau kalau tidak mau juga kita bisa tinggalkan seperti default ya, sehingga tapi tetap bisa dikerjakan dengan baik ya. Siswa bisa mengakses data ini ya, mengakses informasi poin-poin ini ya, sehingga memotivasi mereka. Kemudian tab berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagian setting ya. Ini adalah setting dasarnya. Nah, kadang-kadang saya sering menemukan secara default bagian enable points gain ini tersetting sebagai no ya. Ini harus kita yes-kan dulu ya. Kita yes-kan sehingga penghitungan poinnya berjalan. Jadi otomatis berjalan. Kalau dia no, dia akan terhenti gitu ya. Kemudian kita bisa menambahkan info page atau mematikannya. Kemudian kita bisa membuat enable level up notification. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan level itu begitu mereka login masuk kelas langsung dapat notifikasi. Oh, Anda naik level seperti itu kira-kira ya. Nah, ini kemudian leaderboardnya mau diaktifkan atau tidak ya. Nah, misalnya kita bisa menambahkan misalnya limit partisipannya itu bisa semuanya kita tampilkan atau kita tampilkan hanya beberapa saja gitu ya. Nah, kemudian di sini menarik ini ya, karena di sini kita bisa namanya enable cheat guard gitu ya. Jadi dengan cheat guard ini kita bisa mencegah siswa dari melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan level atau poin yang lebih dari seharusnya gitu ya. Misalnya di sini ada pengaturan tentang maximum actions in time frame ya, adalah 10/1 minute. Jadi 1 menit itu kita bisa action time-nya itu adalah 10 kali gitu ya, 10 kali action gitu. Jadi artinya kalau kita klik gitu ya, tiba-tiba dalam 1 menit kita bisa klik 100 kali, itu kan cheating gitu ya. Padahal harusnya kan normalnya kalau kita siswa mengklik resource lah misalnya file itu ya, dia klik kan dia akan nunggu itu. Tidak mungkin klik seperti itu. Jadi di setting seperti ini ya, bisa kita kurangi terlebihkan. Kemudian time required between identical actions. Jadi seperti sama sih, kurang lebih sama dengan klik tadi, tapi misalnya kalau kita ingin view sesuatu nanti bisa saja kan view, kemudian back, kemudian view lagi, back ya. Ada page view, kemudian back. Nah, ini bisa ditahan juga dengan menggunakan uh, cheat guard ini gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa berikan penjelasan misalnya block appearance ya. Kemudian ini misalnya introduction-nya kita rubah gitu ya. Misalnya compete with your friends the highest level ya. Nah, ini. Oke.
Nah, yang lain-lainnya silakan dikelola, dilihat sendiri ya. Mungkin di bagian report kita bisa melihat siapa studennya, ya urutannya. Dan ini juga bisa diakses oleh siswa ya. Kalau kita enable tadi, sebenarnya bisa dilihat oleh siswa bisa dilihat oleh siswa urutan-urutannya, siapa yang dapat level tertinggi dan segala macamnya gitu. Nah, demikianlah penjelasan saya, cukup panjang dan kompleks tadi penggunaan level XP, dan memang pengaturannya cukup banyak ya, dan kita bisa bereksperimen, menambahkan rule misalnya ya, menambahkan conditions untuk peningkatan nilai segala macam. Kita bisa menggunakan tambahan level dan lain-lain, itu silakan dieksplorasi. Tetapi sebenarnya kata kuncinya satu, bahwa memang dengan menggunakan level up ini kita menambahkan elemen gamifikasi, dan gamifikasi itu memang sudah sangat terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga kita bisa mendorong mereka untuk belajar dengan lebih giat ya, dan terutama belajar giatnya itu dalam artian juga bisa mendorong mereka untuk memiliki screen time yang cukup di e-learning ya, karena e-learning kan kadang-kadang karena sifatnya self access itu sering dianggap seperti kayaknya kita tidak tahu siswa serius atau tidak. Nah, untuk memastikan serius atau tidaknya kita bisa menggunakan salah satunya dengan menggunakan level up ya. Ada satu lagi namanya course dedication status, nanti kapan-kapan kita akan buat videonya tentang menggunakan course dedication status. Cuman itu sisi reporting pada teacher ya, tidak pada student. Nah, bedanya itu saja sih sebenarnya. Sehingga dengan menggunakan prinsip-prinsip ini kita bisa meyakinkan bahwa pembelajaran daring yang kita kembangkan itu juga memiliki kualitas gitu, tidak sekedar hanya ada pembelajaran saja gitu ya. Tapi prosesnya tidak tahu gitu. Nah, saya pikir dari saya itu dulu. Ini sebuah video yang sudah cukup panjang. Kita akan stop sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan video-video lainnya, dan Anda boleh memberikan komentar. Anda bisa minta tutorial misalnya penggunaan blok apa yang Anda lihat kebetulan, dan saya pengen tahu ini apa dan bagaimana cara menggunakannya. Silakan dipostkan kepada saya di komentar dalam video-video saya. Silakan dikomentari, insya Allah nanti akan saya coba jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau ada permintaan, akan saya coba buatkan tutorial sesuai yang diminta ya. Itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda mendapatkan notifikasi setiap saya membuat konten-konten terbaru. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.